Om Swastiastu, Om Oigenam Astu, Om Anubadah Kertawiyantu Wiswanta. Salam rahayu untuk kita semua. Angayu bagi pisan manah titiang ting rahina sani mangkin duaning sampun kepai cegalah yagi ngicen dharma wacana majeng ring semeton titiang pena 4 Stah Negeri Empu Kuturan. Dalam kesempatan kali ini kami maksudnya akan memberikan dharma wacana yang berjudul tentang 3 kerangka dasar agama Hindu. Namun dalam kesempatan kali ini kami bukan untuk bermaksud menggurui serta merasa diri paling pintar. Namun tujuan kami hanyalah untuk berbagi atau sharing mengenai ajaran agama ini yang bertujuan untuk membangun nilai serada dalam melaksanakan yajna ini. Nah, tentunya kita sebagai umat yang beragama, khususnya agama Hindu ini, tentunya sudah memiliki dasar serta keyakinan dalam meningkatkan nilai kesucian diri dan mengamalkan ajaran Dharma dalam menjalankan kehidupan ini. Ibaratkan dalam suatu proses pembangunan rumah, yaitu tentunya pasti ada suatu fondasi yang harus kuat dan kokoh untuk dapat menjadi tempat berteduh dan berlindung bagi kita sekeluarga dari hujan serta panasnya sinar sang surya. Begitu pula kita dalam mengimplementasikan ajaran agama Hindu ini, yaitu 3 kerangka dasar. Agama Hindu tentunya sudah memiliki dasar-dasar nilai agama, yaitu 3 kerangka dasar yang sudah kita warisi sejak dahulu dan nenek moyang kita, yang tidak pernah lepas dari ketiga hal ini dalam menjalankan swadharma kehidupannya, baik secara individu, secara bersama-sama, dan bersama dalam menjalankan swadharma kehidupannya, baik secara individu, secara bersama-sama dalam memperoleh kesucian dan serta kedamaiannya. Tujuan akhir dari umat agama Hindu adalah mencapai kebahagiaan rohani dan kesejahteraan jasmani. Dalam Pustaka Weda disebut Moksandram Jagat Dikta Sah Iti Dharma. Agama atau dharma itu ialah untuk mencapai moksa atau kebahagiaan rohani, dan jagat dikta yang artinya mencapai kebebasan jiwatman terhadap kebahagiaan duniawi. Kita sebagai umat yang beragama serta untuk mencapai hal tersebut, agama Hindu menjabarkan 3 kerangka dasar, yaitu tatwa atau filsafat, kedua etika, dan ketiga yaitu upacara atau ritual. 3 kerangka dasar ini tanpa kita sadari sudah kita laksanakan setiap harinya. Dari ketiga hal itu saya akan jelaskan pengertian serta implementasi dari ajaran 3 kerangka tersebut. Yang pertama yaitu ada yang namanya tatwa atau filsafat. Tatwa atau filsafat ini berasal dari kata tat dan twa, yaitu dibagi menjadi 2 kata, tat dan twa. Tat berarti itu dan twa juga berarti itu. Jadi secara leksikal, kata tatwa berarti keituan. Dalam makna yang lebih mendalam, kata tatwa bermakna kebenaranlah itu. Kerap kali tatwa disamakan dengan filsafat ketuhanan atau teologi. Di satu sisi, tatwa adalah filsafat tentang Tuhan, tetapi tatwa memiliki dimensi lain yang tidak kita dapatkan dalam filsafat, yaitu keyakinan. Dan filsafat merupakan pergumulan pemikiran yang tidak pernah final. Tetapi tatwa adalah pemikiran filsafat yang akhirnya harus diyakini kebenarannya. Sebagai contoh, Wisnu disimbolkan dengan warna hitam dan berada di posisi utara serta membawa senjata cakra. Ini adalah tatwa yang harus diyakini kebenarannya. Sebaliknya, filsafat boleh mempertanyakan kebenaran dari pernyataan tersebut.
Oleh sebab itu, dalam terminologi Hindu, kata tatwa dapat didefinisikan sebagai filsafat, tetapi lebih tepat didefinisikan sebagai dasar keyakinan agama Hindu. Sebagai dasar keyakinan Hindu, tatwa mencakup 5 hal yang disebut Pancasrada. Bagiannya yaitu Widi Tattwa, Atma Tattwa, Karma Pala Tattwa, Punarbawa Tattwa, dan Moksa Tattwa. Tatwa yaitu bisa juga disebut filsafat, ajaran pengetahuan yang bersumber dari Weda, Shruti, dan Smriti. Weda terdiri atas 6 bidang atau batang tubuh atau sadwedanga, yaitu siksa, fonetika, dan finologi sandi, canda, irama, wiyakarana, tata bahasa, nirukta, etimologi, jyotisa, ilmu perbintangan atau astrologi, atau kalpa, ilmu mengenai upacara keagamaan. Kalpa Wedanga ini terdiri atas 4 jenis menurut topiknya, yaitu Sutta, Sutra, manual untuk upacara besar, Griya Sutta untuk orang rumah tangga, Dharma Sutra untuk melakukan pemerintahan, dan Sulva Sutra, manual untuk memperoleh bangunan-bangunan agama Hindu. Dalam perkembangannya, agama Hindu di Indonesia oleh orang suci atau maharesi disusun dan disesuaikan dengan tempat mereka atau mengembangkan ajaran dalam bentuk lontar. Salah satunya adalah Sulva Sutra. Dalam bahasa Jawa kuno disebut sebagai rontal atau lontar, yaitu lontar Astu Kosali Kosali, dan ada juga Jyotise di Bali. Dan di Bali sering dipakai sebagai pedoman mencari hari baik atau warga atau waran. Jadi hari baik ini sangat penting sekali kita ketahui untuk melakukan suatu upacara yatnya, yaitu agar upacara tersebut bisa terlaksana dengan baik. Nah, itu mengenai tatwa. Yang kedua adalah itu mengenai tatwa, dan selanjutnya yang ada lagi melanjut dalam perkembangan ajaran agama Hindu dikenal juga pokok-pokok ajaran agama Hindu, yaitu Pancasrada, Triguna, Trihitakarana, Trikaya Parisuddha, Trirana, Catur Purusa Artha, dan banyak lagi ajaran atau filsafat seperti Bhagavad Gita, Samkhya, Sara Samuscaya, dan lain sebagainya. Ajaran tatwa ini merupakan dasar yang pertama dan harus kita pahami nilainya terdahulu untuk mengimplementasikannya ke dalam diri serta untuk masyarakat. Sumber ajaran tatwa ini semua berawal dari Weda serta dasar-dasar yang lain seperti lontar-lontar yang selalu dipakai untuk acuan dalam melaksanakan upacara yadnya di Bali, serta mengambil nilai filosofi dan makna-makna yang terkandung dari kisah epik atau epos Ramayana dan Mahabharata. Itu mengenai tatwa. Yang kedua yaitu adalah susila. Susila itu berasal dari kata su dan sila. Su berarti baik dan sila berarti dasar. Perilaku atau tindakan. Secara umum, susila diartikan sama dengan kata etika. Definisi ini kurang lebih tepat karena susila bukan hanya berbicara mengenai ajaran moral atau cara berperilaku yang baik, tetapi juga berbicara mengenai landasan filosofi yang mendasari suatu perbuatan baik yang harus dilakukan dibandingkan dengan kata-kata etika yang bersifat filsafat moral atau sebaliknya. Kata moral berarti ajaran tentang tingkah laku yang baik, perbuatan yang baik. Perbuatan membunuh misalnya secara moral tindakan membunuh itu sangat dilarang untuk dilakukan, tetapi etika memberikan landasan bahwa tidak semua tindakan membunuh itu dilarang. Tindakan membunuh yang dilarang adalah ketika didasari oleh rasa kebencian dan rasa amarah. Sebaliknya, membunuh bagi seorang
tentara dalam sebuah peperangan dibenarkan secara etika. Misal sampai di sini jelas bahwa antara moral dan etika itu dapat kita bedakan secara konseptual. Moral selalu menjadi bagian dari etika, tetapi etika belum tentu masalah moral, karena etika berbicara tentang perilaku baik yang harus dilakukan manusia dalam aspek-aspek kehidupan yang lebih luas. Nah, moral ini adalah etika-etika yang berlaku dalam sekup tertentu. Etika Hindu, etika Islam, etika Kristen, etika Bali, etika Jawa, etika bisnis, dan seterusnya merupakan ajaran moral yang dilanjutkan oleh masing-masing institusi tertentu, baik institusi agama maupun institusi sosial. Suatu tindakan yang dianggap bermoral itu di suatu komunitas belum tentu bermoral di komunitas yang lain. Nah, merujuk pada perbedaan definisi di atas, terminologi kata susila lebih tepat diterjemahkan dalam kata etika karena memberikan landasan suatu perbuatan, seperti halnya perintah Sri Krishna kepada Arjuna untuk membunuh guru-gurunya secara moral. Untuk membunuh gurunya, tetapi secara moral tidak dapat dibenarkan karena tindakan membunuh itu adalah tindakan yang sangat terlarang untuk dilakukan. Akan tetapi secara etika hal itu dibenarkan karena melenyapkan kejahatan, dan itu adalah suatu kewajiban untuk seorang kesatria. Nah, itu mengenai susila. Dan yang ketiga yaitu adalah upacara. Sementara itu kata acara berasal dari bahasa Sanskerta yang menurut Sanskrit English Dictionary karangan Sir Monier Williams Sudharma 2000 bahwa kata acara atau upacara antara lain diartikan sebagai berikut: tingkah laku atau perbuatan yang baik, adat istiadat, tradisi atau kebiasaan yang merupakan tingkah laku manusia, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang didasarkan atas kaidah-kaidah hukum yang ajeg. Dalam bahasa Kawi mempunyai 3 pengertian sesuai dengan sistem penulisannya: acara, dan acara. Di sini kata acara berarti kelakuan atau tindakan-tindakan kelakuan baik, adat, praktik atau peraturan yang telah menetap. Kata acara bermakna pergi bersama atau teman. Dapat dibandingkan dengan kata caraka yang bermakna teman atau ia yang pergi bersama. Dalam bahasa Bali diterjemahkan dengan kata parekan yang bermakna ia yang selalu dekat. Sedangkan kata acara berarti tidak berjalan. Bandingkan dengan kata cara-cara yang berarti tumbuh-tumbuhan dengan makna yang tidak dapat berjalan. Dari ketiga makna tersebut, makna yang digunakan dalam pengertian acara agama Hindu ialah makna yang pertama, acara, yang memiliki pengertian 1. Kelakuan tindak tanduk atau kelakuan baik dalam pelaksanaan agama Hindu. Yang kedua, adat atau suatu praktek dalam pelaksanaan agama Hindu. Dan yang ketiga, peraturan yang telah mantap dalam pelaksanaan agama Hindu. Pengertian dari kata acara juga ditemukan dalam kitab Sarasa Muscaya dalam halaman 177 sebagai berikut: Nihan pajar mami pahala sang yang weda inaji kapujan sang hyang swagani rapuan ruhing mantra ya jangwa widi waidanadi dening dana hunanaken bukten dana kena yapuan dening anak bi dadianing alingga nadi krida mahaputra sentana kuneng pala sang hyang aji kinauruhan hianing gila ngaraning gua bawa
acara ngaraning Pratiwi kawarang ring aji. Itu dalam kitab Samusjaya, yang artinya inilah yang hendak hamba beritahukan, gunanya kitab suci Weda itu dipelajari. Siwagni patut dipuja, patut diketahui mantra serta bagian-bagian dari korban kebaktian, Widi Widana, dan lain-lain. Adapun gunanya, harta kekayaan disediakan adalah untuk dinikmati dan disederhanakan. Akan guna wanita adalah untuk menjadi istri dan melanjutkan keturunan baik pria maupun wanita. Guna sastra suci adalah untuk diketahui dan diamalkan. Acara adalah tindakan yang sesuai dengan ajaran agama. Dari ketiga pengertian, tiga kerangka dasar agama Hindu di atas, semakin jelas bahwa ketiganya memang tidak dapat dipisahkan. Tattva yaitu menjadi landasan teori, landasan teologis dan Tattva menjadi landasan teologis dari semua bentuk pelaksanaan ajaran agama Hindu. Susila menjadi landasan etis dari semua perilaku umat Hindu dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan alam lingkungannya. Sedangkan acara menjadi landasan perilaku keagamaan, tradisi, dan kebudayaan religius. Acara mengimplementasikan Tattva dan Susila dalam mewujudkan tata keberagaman yang lebih real dalam dimensi kebudayaan. Tanpa adanya acara, agama hanyalah seperangkat ajaran yang tidak akan nampak dalam dunia fenomenal. Secara sosio-antropologis, acara atau upacara menjadi identitas suatu agama karena ia melembaga dalam sebuah sistem tindakan. Sebaliknya, Tattva atau ketuhanan sangat abstrak sifatnya. Demikian halnya dengan Susila yang tidak hanya dibentuk oleh agama, melainkan juga oleh tradisi, adat, kebiasaan, tata nilai, dan norma-norma sosial. Dan yang kedua mengenai upacara, yaitu pengertiannya, upacara itu adalah kegiatan agama Hindu dalam bentuk ritual. Dalam agama Hindu mengenal yang namanya Panchayajna. Ketika kita berbicara upacara, tentu ada yantra dan mantra atau persembahan, banten, dan doa. Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 menjelaskan, Patram puspam palam toyam yume bakta praschati tad aham baktyam upraham asanami prayat tamanah. Artinya, siapapun dengan sujud bakti kepadaku mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji bunga, buah-buahan, seteguk air, aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci. Tattva, etika, susila merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Layaknya ibaratkan seperti kuning telur dan sarinya adalah Tattva. Putih telur adalah susila, sedangkan kulit telurnya adalah upacara. Nah, baik, hanya demikian Dharma Wacana yang bisa kami paparkan dari kelompok 3 kami, yaitu kami Gusti Bagus Nyoman Agastya dan Nining Galuh Dwi Ratnani. Jika ada tutur kata yang salah dan kurang tepat, kami kelompok 3 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap dalam lindungan Ida Sang Yang Widi Wasa. Baik, akhir kata Tiang Sinep untuk para Santi. Om Santi Santi Santi.